Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Hari ini lumayan agak-agak terik ya teman-teman ya setelah kita mengalami mungkin di beberapa daerah beberapa waktu ke belakang ini agak-agak paginya panas banget, giliran siang bolong, atau hujan gede gitu kan sampai malam. Nah, hari ini Koaksi Indonesia bekerja sama juga dengan Sekolah Telusuri akan mengadakan kelas peningkatan kapasitas seperti di minggu-minggu sebelumnya terkait konten Instagram. Nah, sebenarnya kita itu pengen banget ngajak teman-teman untuk kita belajar bareng sih sebenarnya di sini. Jadi kita nggak ada yang saling mahir, nggak ada yang pro satu sama lain, tapi kita lebih ke um, sharing bareng berdasarkan pengalaman-pengalaman apa yang sudah pernah dilakukan oleh narasumber, oleh teman-teman organisasi lainnya juga. Nanti boleh banget kita santai aja diskusinya sambil sharing juga ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah menghadirkan narasumber dari Greenpeace Indonesia, ada Kak Medina Basaib, Digital Campaigner-nya Greenpeace Indonesia. Nah, Kak Medina nanti juga akan sharing pengalaman. Ingat teman-teman, di sini kita nggak ada yang saling pro, nggak ada yang saling mahir satu sama lain, tapi kita sama-sama sharing. Jadi nanti Kak Medina akan berbagi pengalamannya, bagaimana sih menimbulkan atau mengangkat cerita dari konten yang udah kita bikin nih. Oh, gue mau naikin konten selfie gue deh hari ini. Tapi gimana cara mengemasnya, gimana cara create ceritanya, gimana cara create mungkin clickbait-nya supaya teman-teman yang lain atau followersnya teman-teman tuh kayak, oh oke, gue bakal like deh fotonya misalnya kayak gitu. Atau mungkin ada aksi-aksi, ada actionnya, misalnya dia nyebarin lagi, atau mungkin like dan juga komen gitu. Kak Medina udah gabung di sini. Halo Kak Medina, bisa say hi dulu mungkin sama teman-teman di sini. Halo, selamat siang semuanya. Aduh, di tempat Kak Medina juga panas nih hari ini. Di aku panas Mendung banget. sih. Kalau di Oh aku my God, mendung malah. di aku panas banget Kak. Ini cuma kayak em, keringetan banget dari tadi. Terus kayak udah pakai kipas yang lumayan kenceng, cuman kayaknya nggak ngaruh deh. Soalnya berapa hari ini kita hujan mulu gitu. Mungkin panasnya karena mau hujan kali, jadi udaranya tuh sumuk gitu rasanya. Iya, rasanya tuh kayak apa ya, bahasa bahasa Jawanya sih ngelekep gitu ya. Bahasa Indonesianya apa aku nggak tahu. Pelikep, Oke. nggak tahu Nah, gimana. iya, agak-agak engap kali ya Mm-mm. gitu. Nah, mungkin kita bisa sedikit mulai dengan, aku nggak pengen ada mungkin kayak sambutan atau yang secara formal itu seperti apa, nggak ada. Tapi aku pengen please teman-teman mungkin bisa nulis di kolom chat gitu ya. Aku pengen tahu dong perasaannya teman-teman hari ini gimana, kalau aku tadi sama Kak Medina ngerasa ngelekep pliket gitu hari ini. Nah, kalau teman-teman gimana nih rasanya nih di rumah atau di kos-kosan teman-teman hari ini kayak gimana? Boleh dong tulis di komen chat. Wow, weekend ceria, ceria banget belajar bareng ya, Kak. Aduh, seger sih, baru hujan deras. Wah, hujan deras di mana nih? Di sini aku kebetulan di Jaksel. Aku anak Jaksel, belum kena hujan nih. Wah, Panas aku juga di sekali. Jaksel, tapi mendung nih. Tadi sih, tadi jam 11 lah teriknya. Astaga, ya, beda-beda ya, ya Sekarang ampun. mendung. Aduh, nih panas sekali. Sekarang mendung, oh, nih kita sama nih, satu frekuensi. Syahdu habis hujan. Ya ampun, gerah. Wah, di Surabaya ya tadi yang ternyata habis hujan deras ya. Lumayan. Bandung juga baru habis hujan deras, Wah, enak mendung. tuh habis hujan tidur gitu kan. Iya, tapi jangan sampai ketiduran ya teman-teman. Ntar lagi dengerin Kak Medina lagi semangat gitu kan, terus lama-lama.
slep gitu kan. Tapi emang itu yang ketiduran begitu sih enak banget teman-teman. Cuman jangan dong, nanti ketinggalan ilmunya. Nah, di sini aku udah ngeliat, ada Kak Verena juga ya dari Coax Indonesia, program directornya Coax Indonesia. Mungkin Kak Ver nanti mau ngasih sedikit teaser tipis-tipis gitu ya Kak ya. Sebenarnya apa sih yang bisa dipelajari atau yang akan dipelajari nih di kelas hari ini bareng sama Kak Medina. Kak Ve bisa open cam kah? Halo. Hai. Mohon maaf nih, aku tadi bilang weekend ceria karena aku lagi di luar. Gak apa-apa dong, happy, tetap happy. Ya, aku biasa nemenin anak-anak kalau weekend main kereta-keretaan. Jadi mereka main kereta, aku main sama kalian. Ya, terima kasih banget Kak Medina udah join bersama dengan kami dalam seri Green Jobs Class. Jadi kita ada 5 seri Green Jobs Class nih, teman-teman. Yang sekarang itu sebenarnya adalah seri keempat ya. Keempat, di mana nanti akan ada seri terakhir yang paling, ada 2 lagi sebenarnya. Yang satu adalah ekstra masterclass. Yang nanti akan diinformasikan oleh Kak Gaby. Nah, yang sekarang yang mau kita pelajari sebenarnya adalah masih terkait dengan materi yang kita dapatkan di kelas pertama. Karena kelas pertama itu kita cerita soal gimana caranya kita bisa membangun apa yang kita alami, pembelajaran apa yang kita miliki dalam suatu storytelling yang menarik. Waktu itu narasumbernya dari Telusuri. Nah, Telusuri itu kan banyak blogger ya, di mana mereka ada beberapa blogger yang terbagi dalam segmen traveling, dalam segmen informasi Indonesia, dan lain-lain. Nah, dari mereka kita belajar gimana meramu cerita. Nah, sekarang yang mau kita pelajari dari Kak Medina, dan mungkin nanti teman-teman silakan banget digali dengan pertanyaan-pertanyaan ya, gimana sih caranya lewat cerita yang udah kita bangun, kita punya nih ceritanya, tapi gimana ngemasnya di medsos gitu. Karena kadang-kadang menurut kita menarik, tapi mungkin buat orang lain enggak. Nah, kalau dari perspektif Kak Medina dengan pengalamannya itu mungkin nanti bisa disampaikan apa sih sebenarnya yang kita alami tantangannya. Tapi solusinya juga bisa nih kita pelajari bareng-bareng dan itu bisa kita aplikasikan di medsos kita, baik pribadi maupun juga organisasi kalau teman-teman tergabung dalam organisasi. Nah, kenapa Green Jobs Class dan Coax Indonesia? Sebenarnya aku mau sedikit cerita dulu ya background kenapa kita melakukan ini. Jadi Coax Indonesia itu sejak tahun 2018 sebenarnya berusaha mengkampanyekan sebuah program gimana caranya sih ngajak anak muda lebih tertarik dengan isu perubahan iklim dan gimana mereka tertarik juga untuk mengenal energi terbarukan sebagai sumber energi yang bersih dan berkelanjutan. Nah, karena berdasarkan survei kami tahun 2019 energi terbarukan itu masih jauh dari anak muda, mereka cuma bisa lihat di media online, Kak. Oh, mereka cuma bisa ngelihat di medsos. Nah, kita berusaha mendekatkan lewat benefit. Benefit apa nih yang bisa kita dapatkan dari mempelajari perubahan iklim dan energi terbarukan, yaitu benefit bahwa kita nih Indonesia, di mana kita punya peluang mendapatkan bonus demografi dari tahun 2020 sampai 2045, kita punya peluang untuk jutaan pekerjaan baru. Di mana teman-teman dan aku juga masih ada ya, masih masuk kategori gelombang itu, kita semua bisa menjadi masyarakat produktif yang masuk ke gelombang green jobs. Nah, dengan adanya peluang di depan kita, ketika kita menggerakkan Indonesia dengan ekonomi yang lebih hijau, maka pekerjaan yang akan terbangun dari ekonomi hijau adalah green jobs, yaitu pekerjaan yang layak, memberikan penghasilan yang memadai,
tidak hanya sandang pangan papan, tapi juga pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik gitu. Termasuk punya kontribusi terhadap perlindungan alam. Nah, sebelum Green Jobs Class, kami ada program namanya Green Jobs Academy, di mana teman-teman bisa belajar apa sih yang dimaksud dengan green jobs dan seperti apa nih caranya kita menyuarakan green jobs ke lingkaran yang lebih besar. Nah, setelah akademinya selesai, ternyata ada banyak informasi atau ada banyak keinginan dari teman-teman untuk belajar soal berkampanye. Nah, disinilah salah satunya kita bertemu dengan Kak Medina yang akan membawa kita ke topik yang banyak banget masuk ke koaksi, gimana ya caranya meramu cerita supaya bisa atraktif di media sosial. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Senang banget ada banyak teman yang bersedia gabung di Sabtu-Sabtu ceria kita. Semoga nanti kita bisa dapat banyak pembelajaran dan terinspirasi dari apa yang dialami oleh Kak Medina. Kurang lebih itu Kak Gebi dan Kak Medina. Terima kasih banyak. Silakan ajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya selagi ada kesempatan. Kurang lebih itu. Di Roger Tuyo kembali ke Kak Gebi. Oke, terima kasih banyak Kak Ave. Tuh teman-teman ingat ya, silahkan hantui Kak Medina dengan berbagai pertanyaan ya. Jangan sia-siakan kesempatan. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, aku mempersilahkan Kak Medina untuk mungkin bisa memberikan pemantik diskusi atau mungkin materi yang bisa kita pelajari bersama. Silakan. Oke, terima kasih Kak Gebi. Sebelumnya saya juga ingin menekankan apa yang tadi Kak Gebi sampaikan. Kalau di sini saya juga belum mahir. Di sini saya cuma mau membagi pengalaman selama saya memegang sosial media, khususnya di Instagram gitu. Sebentar, saya mau screen share. Bentar. Oh iya, mumpung lagi cari materinya, saya mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa juga buat teman-teman yang lagi puasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan saat ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman. Gitu. Oh, ini. Sudah kelihatankah, teman-teman? Sudah kelihatan, Kak. Oke. Selamat siang, teman-teman semua. Saya di sini, saya Medina Basaib, Digital Campaigner Greenpeace Indonesia. Saya di sini akan mengajak teman-teman untuk menjadi agen perubahan, gitu. Bukan agen MLM, bukan agen rahasia, tapi menjadi agen perubahan. Dan saya percaya perubahan itu bisa dimulai melalui media sosial. Jadi kali ini kita akan berbicara soal media sosial. Sebelumnya saya juga nggak tahu kalau ternyata ini khusus Instagram, jadi banyak yang general juga gitu ya, nggak cuma di Instagram aja. Sebelumnya mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu juga kalau Greenpeace itu apa sih gitu. Greenpeace itu apakah organisasi lingkungan, tapi tukang demo atau anti pemerintah, ada yang bilang juga SJW gitu kan, Social Justice Warrior, terus ada yang bilang juga organisasi konservasi alam gitu. Sebenarnya tuh siapa sih Greenpeace ini gitu. Greenpeace adalah organisasi kampanye lingkungan yang independen yang mengedepankan aksi non-kekerasan dan kreatif dalam menyampaikan pesan untuk bumi yang lebih hijau dan damai. Gitu. Jadi emang kita banyak fokus di lingkungan dan kedamaian gitu ya, makanya namanya green, hijau, dan peace adalah damai. Gitu. Gimana sih Greenpeace berkampanye selama ini? Yang pertama,
dari dulu yang pertama kita lakukan adalah aksi non kekerasan. Nah, teman-teman bisa lihat salah satu beberapa aksi non kekerasan terakhir yang dilakukan oleh Greenpeace di Indonesia. Itu contohnya seperti ini ya, gitu. Terus kita juga berkampanye melalui media konvensional atau media tradisional itu seperti koran, radio, terus media online gitu ya. Terus yang terakhir, yang terbaru tapi tidak terlalu baru, itu berkampanye melalui media sosial. Nah, Greenpeace itu masuk ke media sosial itu di tahun beda-beda ya. Waktu itu masuk ke Facebook di tahun 2008, ke Twitter 2009, Instagram tuh 2010 kalau seingat saya. Bukan seingat waktu itu, setahu saya gitu ya, karena waktu itu saya juga belum masuk di Greenpeace gitu, jadi bukan inget ya, gitu. Terus peran saya di Greenpeace ini adalah sebagai digital campaigner. Sebenarnya apa sih digital campaigner itu? Ini tugasnya secara garis besar yang teman-teman bisa lihat di sini ya. Cuma yang paling utama itu adalah yang tulisannya paling besar, yaitu mengkonversi kampanye secara digital, bagaimana menerjemahkan kampanye offline menjadi digital gitu. Yang kedua adalah mengelola media sosial. Ini jadi kami ada digital campaigner itu ada 4. Kami semua mimin medsos gitu ya. Jadi kalau misalnya min itu berarti salah satunya adalah saya gitu. Banyak banget tuh yang komen abang mimin atau bro gitu. Padahal 3/4 digital campaigner adalah perempuan gitu. Jadi kalau abang kayaknya rada gimana gitu. Begitu. Nah, selanjutnya, oh ya, sebelum kita masuk ke media sosial, kita ngomongin media sosial general, kita juga harus lihat kondisi digital di Indonesia saat ini seperti apa gitu. Ini saya ambil datanya dari We Are Social 2022, di data yang terakhir itu di bulan Februari. Jadi dari 277,7 juta populasi di Indonesia, sekitar 68,9%-nya itu adalah pengguna media sosial yang aktif gitu ya. Ini jumlahnya besar banget karena lebih dari setengah populasi itu merupakan pengguna sosial media gitu. Jadi ini bisa jadi hal yang, maksudnya sosial media itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita di kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa masuk untuk membuat perubahan dari sosial media. Tuh. Kalau tadi itu ini kondisi digital, nah gimana sih kondisi media sosial di Indonesia saat ini? Untuk melihat kondisi media sosial di Indonesia saat ini, kita bisa lihat dari demografinya dulu. Nah, kalau di demografi ini, umur populasi di Indonesia secara general ya, ini diambil dari Badan Pusat Statistik di tahun 2020. Kalau kita lihat di sini, milenial dan Gen Z itu adalah populasi yang paling besar ya. Dan kita tahu kalau milenial dan Gen Z adalah generasi yang amat sangat melek dunia digital. Jadi kita bisa simpulkan dari sini, pengguna media sosial itu paling banyak adalah milenial dan Gen Z gitu ya. Karena kalau milenial kan kita tahu milenial adalah tech savvy gitu kan, mereka merasakan perubahan dari yang asalnya analog ke digital gitu. Sedangkan kalau Gen Z adalah digital native gitu. Mereka dari kecil udah melek gadget, terus pas udah gede ya menjadi pengguna gadget yang sangat sangat intensif gitu. Setelah itu ada juga generasi alpha, tapi kita masih belum lihat apakah nanti mereka akan jumlahnya lebih banyak lagi. Karena kan beberapa tahun terakhir ada beberapa negara yang populasinya malah menurun. Jadi kita tunggu data selanjutnya apakah post Gen Z setelah ini merupakan generasi yang lebih besar lagi yang bisa kita rekrut gitu ya untuk menjadi agen perubahan. Nah, karena kita tahu milenial dan Gen Z adalah populasi terbesar di sosial media, mereka biasanya ngapain sih? Nah, rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu 3 jam 17 menit per hari untuk menjelajahi media sosial. Ini kan berarti banyak banget, ini tahun 2022. Gitu. Dan
apa sih yang mereka lakukan di media sosial gitu. Yang pertama terkoneksi dengan kerabat untuk tahu tentang update-update kehidupan teman-temannya atau keluarganya gitu ya. Yang kedua mengisi waktu luang. Ini juga baru saya temukan, nggak baru sih, maksudnya baru saja terjadi beberapa saat yang lalu. Saya naik MRT, saya memperhatikan semua orang di gerbong saya itu memegang handphone. Tapi megang handphone itu gini ya, gimana sih, kelihatan nggak nih? Pokoknya tidak menyamping, nah begini, tapi bukan begini. Kalau begini kan biasanya nonton drakor atau main game gitu kan, tapi mereka berdiri gini, saya bisa menyimpulkan mereka sedang melihat berita atau melihat sosial media. Karena saya lirik-lirik juga tuh ke samping kanan, ke samping kiri, banyak yang sedang melihat Instagram story gitu. Jadi memang mereka mengisi waktu luangnya dengan melihat sosial media gitu. Yang ketiga, tetap update dengan isu terkini karena banyak banget ya sekarang akun-akun berita yang kita bisa jadikan acuan untuk asupan update gitu ya dari tentang isu terkini gitu. Selanjutnya ada mereka itu mencari inspirasi dan referensi produk gitu. Jadi kira-kira pengen beli apa ya? Kira-kira barang apa yang harus dibeli? Terus mereknya apa gitu. Jadi mereka banyak browsing di sosial media tentang itu. Lalu mencari konten, kalau misalnya mereka udah tahu akun apa yang sesuai dengan minat mereka, itu mereka biasanya langsung ke akun itu lalu melihat konten-kontennya gitu. Selanjutnya ada nonton live stream gitu, misalnya dari IG Live atau YouTube Live atau Twitch gitu misalnya. Itu juga sering. Lalu mencari teman baru, biasanya ada yang mencari jodoh, tapi ada juga yang mencari teman untuk berbagi opini gitu ya, teman berdiskusi. Biasanya mereka mencari teman-teman yang punya pandangan yang sama. Nah, itu penting banget buat teman-teman yang ingin berkampanye karena ya sekalian berjejaring juga gitu ya, mencari insight baru, mencari referensi baru, juga bisa saling bertukar pikiran gitu. Selanjutnya ada bersuara. Bersuara ini jelas ya, jadi menyuarakan hal-hal yang sesuai dengan dengan interest-nya gitu. Lalu selanjutnya posting tentang hal-hal yang disukai, dan yang terakhir mendukung sebuah isu. Ini misalnya banyaknya di Twitter sih ya, kalau mendukung sebuah isu itu ada isu A, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, di situ orang bisa menjelaskan, bisa bersuara juga untuk mendukung atau menolak gitu kan. Nah, ini 10 besar hal-hal yang dilakukan audiens dalam media sosial gitu. Kalau kita ngomongin media sosial apa yang jadi juaranya gitu kan, kalau kayak kata lagu Dewi Lestari gitu, siapa yang jadi juaranya? Yang pertama itu ada WhatsApp. WhatsApp ini sebenarnya tidak bisa, bukan menjadi top of mind sosial media gitu ya, tapi menurut saya ini masih sosial media karena WhatsApp adalah media kita untuk bersosialisasi. Juga mereka kan ada status WhatsApp gitu ya, itu semacam kayak Instagram Story juga gitu. Jadi ya kita bisa bilang WhatsApp adalah media sosial gitu, dan penggunanya amat sangat besar karena tidak dibatasi oleh umur. Lalu memang ya saya rasa mayoritas ya, mayoritas orang di Indonesia menggunakan WhatsApp sebagai media utama untuk untuk chatting gitu ya. Gitu. Yang kedua ada Instagram, yang ketiga ada Facebook. Facebook sudah mulai menurun. Lalu TikTok naik ke atas, terus Twitter ada di peringkat kelima. Nah, tentunya peringkat ini bisa berubah-ubah ya nantinya. Kayak kita kan nggak tahu nih 5 tahun yang 5 tahun lalu kita tuh nggak tahu bahwa TikTok akan masuk ke 5 besar gitu kan. Jadi ini amat sangat bisa dinamis gitu ya, bisa berubah-berubah. Nah, kalau Greenpeace sendiri kita fokus di ini ya, untuk berkampanye di Instagram dan Twitter gitu. Kita punya Facebook, kita punya WhatsApp, kita punya TikTok, tapi belum dimaksimalkan gitu. Kalau Facebook sendiri tidak dimaksimalkan karena memang audiens kita sudah semakin tidak
tidak terlalu relevan gitu. Jadi demografinya berbeda gitu. Bukan target audiensnya Greenpeace, target utama audiensnya Greenpeace gitu. Jadi kita pakai Facebook dan Twitter itu sebagai secondary itu. Kalau WhatsApp itu kita belum terlalu main di situ, lebih banyak digunakan untuk supporter gitu ya. Itu. Lalu salah satu kondisi sosial media saat ini itu karena bukan ditentukan ya, tapi dipengaruhi juga oleh pandemi gitu ya. Karena yang pertama minim kegiatan offline, jadi orang banyak melakukan kegiatan itu secara online. Kayak misalnya sekarang kita melakukan kegiatan secara online gitu kan. Jadi hal itu menyebabkan screen time kita bertambah gitu. Nah, screen time kita bertambah, kita juga lebih banyak menggunakan media sosial. Oh ya, tadi kan sebelumnya tadi di data di 2022 We Are Social itu rata-rata orang Indonesia menggunakan sosmed sekitar 3 jam 17 menit gitu. Sedangkan data yang kami buat di tahun 2020 awal itu kami melakukan survei ke berbagai orang random, umurnya juga umurnya sih nggak terlalu random ya, karena memang kita fokus di target audience milenial dan Gen Z gitu. Rata-rata mereka menghabiskan waktu untuk sosial media itu 1-2 jam. Nah, setelah pandemi, itu tadi menjadi 3 jam 17 menit. Itu kan berarti ada pertambahan screen time yang lebih banyak gitu. Jadi kita bisa lebih banyak mengeksplor, lebih banyak bersuara melalui media sosial. Lalu salah satu faktor yang mengubah landscape itu adalah banyak kekhawatiran muncul. Karena misalnya gini ya, teman-teman yang baru lulus kuliah gitu kan, mereka semenjak pandemi jadi kepikiran, ada yang belum dapat kerja, ada yang kerjanya udah langsung jadi manajer, atau yang udah kerja tapi takut di layoff karena COVID gitu. Jadi banyak kekhawatiran muncul. Jadi semakin banyak orang yang melihat berita. Nah, ini lanjut juga ke yang 4 ya. Jadi media sosial itu bukan cuma media sosial untuk bersosialisasi sama kerabat gitu, tapi juga menjadi tempat untuk cari berita. Saya yakin teman-teman di sini juga pasti banyak banget yang follow akun-akun berita gitu kan, yang mencari berita melalui media sosial gitu. Lalu karena minim kegiatan offline, karena nggak terlalu banyak kegiatan yang harus melepaskan kita dari handphone gitu, jadi lebih banyak orang yang terlibat dalam opini gitu. Ini banyaknya di Twitter sih. Jadi misalnya kayak di base gitu ya, misal di area julid gitu, atau di teks dari pemerintah, itu banyak orang yang mengeluarkan opininya di situ gitu. Selanjutnya peran media sosial dalam kampanye gitu ya. Nah, kalau dalam kampanye ini, yang pertama kita bisa berjejaring dengan orang dimanapun mereka berada, gitu. Jadi kita bisa kenalan sama orang yang berada di negara lain gitu, atau berada di pulau lain melalui media sosial. Kita bisa cari teman-teman yang kira-kira punya punya tujuan yang sama gitu. Apalagi sekarang udah banyak banget anak muda yang aktif untuk berkampanye gitu kan. Misalnya Jaga Rimba gitu. Itu Jaga Rimba itu kan diinisiasi oleh anak muda gitu. Waktu terakhir saya ngobrol sama dia itu tahun 2020. Masih SMA, mungkin sekarang udah kuliah gitu ya. Nah, banyak tuh anak muda yang seperti itu yang kita bisa kenalan gitu, atau kopi darat gitu ya, ngobrol-ngobrol, diskusi gitu. Jadi kita bisa saling dukung juga nih di sosial media gitu. Terus sosial media juga mempunyai berbagai macam jenis konten yang bisa kita eksplor gitu kan. Tidak seperti media konvensional atau misalnya webinar gitu kan. Sosial media itu kita bisa macam-macam banget yang bisa kita kerjain gitu di sosial media, yang banyak
banyak yang bisa kita eksplor gitu. Terus yang terakhir adalah bukan yang terakhir ya, yang selanjutnya adalah tidak perlu keluar uang karena media sosial itu gratis, bisa diakses oleh siapapun. Jadi kita bisa berkampanye secara gratis gitu di sosial media dengan audiens yang cukup banyak gitu. Bisa aja keluar uang melalui ads gitu, tapi itu juga kan pilihannya ke teman-teman juga ya, tergantung budget juga kan ya. Kalau misalnya kita mau meminimalisasi, ya kita bisa kampanye tanpa keluar uang gitu. Nah, dengan peran-peran media sosial yang baik, sangat baik untuk kampanye ini, muncullah digital activism. Ini kita bilangnya digital activism ala Gen Z. Kenapa ala Gen Z? Sebenarnya nggak ala Gen Z doang, tapi karena Gen Z adalah digital native gitu ya. Jadi apa yang mereka lakukan itu itu berfokus pada dunia digital gitu, khususnya di media sosial. Nah, jadi kita bisa berkontribusi aktif dalam gerakan ini, contohnya untuk Greenpeace ya, gerakan iklim dan lingkungan tanpa harus keluar rumah gitu, menggunakan handphone. Jadi kita bisa akses pengetahuan tentang isunya, tentang organisasinya, tentang aksi gitu melalui handphone ya gitu. Nah, ini langkah-langkah kita berkampanye dalam media sosial gitu kan. Yang pertama, jelas kita harus mendapatkan informasi. Yang kedua, membagikan informasi. Lalu yang ketiga, kita bisa bersuara gitu. Terus yang keempat juga berjejaring. Yang kelima, advokasi. Nah, ini akan saya jelaskan selanjutnya satu-satu. Yang pertama adalah mendapatkan informasi gitu. Jadi, kita bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari handphone biar kita bisa berkampanye gitu. Jadi ini sebagai bekal untuk berkampanye gitu ya. Kita bisa lakukan penelitian secara online. Terus tetap terhubung dengan berita lokal dan internasional mengenai isu-isu yang berhubungan dengan iklim dan lingkungan gitu. Kita juga bisa langganan newsletter untuk sebagai sumber informasi gitu. Terus kita juga bisa daftar khusus daring atau kelas-kelas online gitu ya untuk memperdalam pengetahuan dan kemampuan kita. Terus hadiri webinar. Terus kalau misalnya kamu lihat ada berita yang rasanya kayaknya janggal gitu, entah beritanya belum lengkap atau berat sebelah gitu, kita bisa mencari informasi tambahan gitu dari handphone dan sosial media gitu. Yang kedua, di sosial media kita bisa menyebarkan informasi. Tapi ingat, sebelum menyebarkan informasi, cek informasinya valid atau tidak gitu ya. Jangan sampai kita menyebarkan hoax gitu kan. Kita juga bisa menyebarkan informasi di platform yang banyak penggunanya. Ini tergantung sama ini juga ya, tergantung kampanyenya juga. Kalau misalnya kamu merasa audiensnya lebih banyak di Instagram, kamu bisa sebarkan informasi di Instagram. Terus kalau di Twitter bisa di Twitter juga, kalau di TikTok bisa di TikTok juga gitu. Nah, terus kamu juga bisa berikan opinimu terhadap konten informasi yang kamu sebar. Misalnya kamu menyebarkan berita A, kamu juga berikan pendapat kamu di situ gitu. Terus selanjutnya, kalau kamu melihat ada informasi yang tidak benar gitu, yang beredar, misalnya yang seringnya di grup WhatsApp gitu ya, kamu juga bisa koreksi informasinya gitu. Jadi di situ kamu bisa menyebarkan informasi yang benar sekaligus berkampanye juga gitu. Terus selanjutnya bersuara dan berekspresi. Nah, kita di sosmed bisa banget nih bersuara dan berekspresi gitu. Kita bisa bikin konten sendiri. Bentuknya mau tulisan, video, foto, pokoknya terserah gitu kan. Terus ikut berikan pendapat di kanal yang membahas isu pilihanmu gitu. Misalnya di kanal-kanalnya Greenpeace gitu misalnya ya, kamu bisa memberikan pendapat di kolom komen gitu misalnya. Tapi tetap harus sopan. Jangan lupa karena netizen Indonesia itu adalah salah satu netizen yang paling tidak sopan secara digital gitu ya. Terus ya unggah konten sesuai dengan kanal sosial media yang tersedia gitu. Kalau misalnya konten itu tidak bisa tidak bisa one size fits all ya, tidak bisa
konten di Twitter itu masuk ke konten TikTok gitu. Misalnya itu kan cara pendekatannya beda ya. Jadi kita harus sesuaikan kontennya juga gitu. Lalu promosikan ke kerabat agar mereka bantu share gitu. Jadi lebih banyak orang yang terpapar dengan konten kamu gitu. Lalu berjejaring. Di sosial media kita bisa banget berjejaring karena media sosial adalah tempat yang tepat untuk menemukan orang atau komunitas lain yang memiliki kekhawatiran yang sama dengan kamu. Misalnya kamu takut khawatir kalau mengkhawatir mengenai pembabatan hutan gitu misalnya, kamu bisa mencari komunitas atau individu yang bergerak di bidang itu. Kamu bisa mengenalkan diri, bisa mengenalkan program yang ingin kamu buat, kamu bisa ikut kerjasama dengan mereka juga gitu. Terus kamu bisa bergabung dengan komunitasnya juga. Terus saling sharing gitu. Ini saling bantu. Jadi kamu menyebarkan konten mereka juga menyebarkan konten kamu gitu. Jadi saling support di situ gitu ya. Jadi kamu bisa mencari orang lain yang bisa mensupport kamu di sosial media gitu. Selanjutnya kita bisa advokasi juga di sosial media. Kita bisa manfaatkan media sosial untuk membawa perubahan di sekitar. Jadi kita bisa kayak membuat petisi gitu yang diserahkan ke pihak berwenang atau ke dalam konteks yang terdekat mungkin bisa dibawa ke RT gitu, mungkin ke yang paling besar bisa diarahkan ke presiden gitu misalnya ya. Terus juga untuk advokasi ini kita bisa tag pihak-pihak yang menurutmu bisa membawa perubahan secara langsung gitu. Misalnya kita pengen bikin perubahan di DKI Jakarta, mungkin kita bisa tag gubernurnya atau bagian lain yang misalnya bagian lingkungan di pemerintah DKI gitu. Terus ya karena semakin banyak orang yang terlibat, semakin besar kemungkinan perubahan terjadi gitu. Jadi kamu bisa tag ke banyak orang. Itu juga kamu bisa tadi ya ke yang sebelumnya bisa minta bantuan komunitas atau orang lain untuk menyebarkan konten kamu juga gitu. Pokoknya jangan remehkan aksi solidaritas karena memang kita tuh bisa loh rame-rame membuat suatu perubahan gitu. Tentunya dengan cara yang tepat gitu ya. Kalau perubahannya tapi nggak diomongin ya sama aja bohong gitu. Nah selanjutnya ini adalah serunya berkampanye di media sosial. Gitu. Yang pertama, kamu tidak akan sendiri karena kamu akan menemukan banyak orang yang sebenarnya punya kekhawatiran yang sama dengan kamu gitu. Terus kamu juga bisa mengeksplor kreativitas dengan berbagai macam konten yang kamu bisa siapkan atau berbagai macam ide yang ada di kepala kamu bisa keluarkan di sosial media gitu. Di sosial media juga kamu bisa bercerita dengan lebih banyak cara. Jadi nggak cuma ngomong doang, nggak cuma pidato gitu ya, tapi kamu juga bisa lebih halus lagi misalnya melalui video TikTok gitu ya, keseharian, tips-tips, terus satir itu bisa juga dilakukan gitu. Yang keempat itu serunya berkampanye di media sosial adalah kekuatan netizen karena ya tadi saya bilang jangan remehkan kekuatan netizen gitu. Salah satunya mungkin yang terakhir itu kita saya lupa di bulan apa ya. Jadi kami bersama berbagai koalisi gitu ya, berbagai komunitas tentang polusi udara, kami membuat gugatan rakyat gitu yang diarahkan kepada pemerintah karena pemerintah seperti abai untuk menyediakan untuk memprovide udara bersih bagi rakyat Jakarta gitu. Ini khususnya di Jakarta gitu. Karena kekuatan netizen dan kekuatan banyaknya petisi presiden dan beberapa gubernur di sekitar Jakarta,
dari DKI Jakarta, terus Jawa Barat, juga Banten itu mendapatkan semacam hukuman dan titah untuk membuat tadi kayaknya internetnya lagi tidak stabil, jadi mohon maaf kalau ada putus-putus gitu ya. Untuk menyediakan udara yang baik bagi rakyat Jakarta gitu. Terus yang terakhir juga ya bonus aja sih, kalau kalian berkampanye gitu kayak kelihatan keren di mata gebetan, ya nggak sih? Gitu. Nah, ini tantangan berkampanye di media sosial. Yang pertama yang kami rasakan saat berkampanye di media sosial adalah untuk membawa isu yang berat ke anak muda ini cukup sulit gitu, karena tidak semua orang paham dengan kondisinya, tidak semua orang mengerti dengan dengan dampaknya gitu ya. Ya banyak anak muda yang emang pengen, ya udah gue di sini cuma pengen have fun aja gitu, nggak usah ngomongin yang berat-berat gitu kan. Nah itu rada jadi tantangan juga bagi kami. Yang kedua, karena dampaknya tidak langsung terasa nih buat anak-anak muda. Misalnya banjir di Jakarta gitu. Tidak semua orang kan tinggal di Jakarta gitu. Jadi ya udah di Jakarta ini yang banjir gitu. Atau Jakarta ini yang akan tenggelam, gue sih yang tinggal di Kalimantan baik-baik aja gitu. Jadi nggak semua orang relate dengan isunya gitu. Yang ketiga, ini ada informasi yang tidak lengkap yang menyebabkan misinformasi gitu. Jadi kalau misalnya kampanye itu kadang-kadang nggak bisa cuma singkat aja gitu kan. Bisa jadi kita kampanye tuh bisa kayak bikin makalah sendiri gitu kan, ada latar belakangnya sampai ada kesimpulannya, itu kan bisa sampai berhalaman-halaman. Tapi gimana cara kita untuk membuat laporan itu, makalah itu menjadi super kecil gitu kan, mau diambil intisarinya aja atau dicicil gitu. Nah kadang-kadang itu membuat informasi yang tidak lengkap, jadi mereka menganggapnya apa padahal sebenarnya apa gitu. Nah itu harus menjadi PR juga biar kita menjelaskannya tuh lebih biar kita menjelaskannya lengkap tapi singkat gitu, singkat padat gitu. Terus yang terakhir ini lagi-lagi kekuatan netizen ya, ini belum diedit tapi emang tantangannya juga kekuatan netizen ini selain menjadi serunya berkampanye, tapi juga menjadi tantangan gitu. Karena banyak banget orang yang pasti tidak setuju dengan kamu gitu. Nggak semua orang setuju dengan kamu dan tidak semua orang diam saja saat kamu menyatakan pendapat kamu. Pasti ada yang kontra dan itu dikatakan, maksudnya disampaikan melalui media sosial juga, misalnya lewat komen gitu. Ini juga menjadi hal yang sudah pasti ada sih, setiap berkampanye itu kan, maksudnya setiap perubahan pasti ada tantangan gitu kan. Kalau enggak, ya namanya bukan perjuangan gitu kan. Contohnya yang terakhir, mungkin waktu itu ini kita bahas soal nuklir. Ternyata memang di Indonesia itu banyak banget orang yang mendukung energi nuklir, padahal sebenarnya kalau dilihat dari sisi lingkungan, nuklir ini juga amat sangat tidak stabil dan berpotensi untuk membuat kerusakan yang lebih banyak gitu. Tapi kan tidak semua orang berpendapat sama gitu. Itu rame tuh komen netizen tentang nuklir gitu. Nah, itu juga menjadi tantangan kami dalam berkampanye gitu. Nah, gimana sih cara menghadapi troll-troll ini? Ini saya ambil dari gambarnya diambil dari Harry Potter. Saya yakin teman-teman pasti udah tahu Harry Potter kan. Nah, gitu. Jadi netizen yang menjadi troll ini, gimana sih cara untuk kita menghadapi mereka gitu? Yang pertama, tetap tenang, jangan terbawa emosi. Tetap kita harus punya standing point yang jelas gitu. Jadi kita bisa menjelaskan kepada mereka
tentang kampanye kita gitu dari A sampai Z. Jadi agar tidak ada kesalahpahaman gitu. Terus kita juga harus punya fakta dan data yang valid agar kita bisa membawa kampanye dengan dengan pede gitu. Ini emang beneran kayak gini kok gitu. Ya memang selalu ada sikat mulut-mulut netizen yang cukup bengis ya. Jadi hadapi dengan tenang gitu, karena badai pasti berlalu. Soalnya ya itu, meskipun banyak yang kontra dengan kamu, pasti kalau tujuan kamu baik, pasti banyak orang yang tetap mendukung kamu tuh lebih banyak gitu. Oke, selanjutnya kita ngomongin gimana cara kita bisa mengajak anak muda untuk bersuara di media sosial. Jadi yang pertama kita harus cari hal yang relevan terhadap interest anak muda gitu. Misalnya di sini contohnya untuk mengangkat isu krisis iklim, ini bukan Greenpeace sih sebenarnya, tapi waktu itu kita bareng-bareng rame-rame ngajakin untuk march untuk kayak semacam bikin climate march gitu, bahasa Indonesianya, untuk mendesak pemerintah untuk fokus di isu krisis iklim ini gitu. Nah, ini salah satu yang dilakukan adalah menggunakan BTS sebagai entry point-nya gitu. Jadi kalau planetnya mati ya nggak akan ada K-pop, nggak akan ada BTS gitu. Jadi cari hal yang relevan dengan interest anak muda gitu. Lalu yang kedua, buat kampanye sekreatif mungkin. Bisa lewat ya tadi itu video, atau di sini contohnya ini meme gitu. Terus ajak teman-teman kamu dan anak-anak muda lainnya untuk berkontribusi gitu. Misalnya yang paling gampang itu di Instagram Story ya. Kita bisa tanya tentang pendapat mereka, kita bisa main kuis di situ, kita bisa polling, ya bisa macam-macam lah itu ya. Terus yang terakhir, kita bisa tawarkan solusi terhadap masalah yang ingin kita address gitu. Misalnya kita ngomongin plastik, pasti mereka mau tahu kan solusinya tuh apa gitu. Jadi ya kita harus ajak mereka dari ya kita juga ada loh solusinya gitu, misalnya dengan refill station gitu. Ya ini sebenarnya penting banget untuk anak muda bersuara gitu ya. Kenapa? Karena yang pertama, meskipun yang membuat kebijakan adalah boomers yang di atas itu, tapi yang merasakan dampaknya itu nanti adalah anak muda gitu. Jadi anak muda tuh jangan terima aja, tapi kita juga harus ngelawan gitu. Kalau ya kan nanti yang ngerasain bumi itu gue gitu. Jadi lo yang bentar lagi mau meninggalkan bumi nggak usah banyak cincong gitu kan. Terus iya, karena Gen Z itu adalah tadi saya udah bilang digital native, jadi apa yang kita lakukan itu berpusat di dunia digital gitu kan. Jadi kita bisa membuat perubahan tuh dari sosial media tuh bisa banget oleh anak muda gitu. Nah, kalau udah tahu gitu, ayo kampanye, tunggu apa lagi gitu kan. Karena mengutip dari George Bernard Shaw, kemajuan tidak mungkin dicapai tanpa perubahan, dan mereka yang tidak dapat berubah pikiran tidak dapat mengubah apapun gitu. Jadi ya kalau kita diem aja nggak bakal ada perubahan gitu kan. Perubahan tentu kita pengen yang lebih baik gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin dunia yang lebih baik, ya kita harus beraksi gitu. Nah, tapi mulai dari mana sih? Siapin apa aja sih gitu ya. Yang pertama, siapin narasi. Mungkin tadi Kak V juga udah sebutin ke teman-teman udah bikin ceritanya gitu ya. Tapi di sini saya mau bahas singkat aja tentang narasinya tuh seperti apa sih. Yang pertama, kita harus tahu perubahan apa yang ingin kita capai gitu kan. Kalau di Greenpeace kita bilangnya theory of change gitu kan. Bagaimana kita bisa mencapai perubahan itu melalui narasi yang ingin kita bangun gitu kan. Nah, yang kedua, kita harus tahu juga siapa target kita gitu. Apakah ke pemerintah atau ke perusahaan gitu.
Terus kita juga tahu target pendukung kita tuh siapa gitu. Misalnya orang-orang yang tinggal di Jakarta gitu. Kalau misalnya kita mau bikin perubahan di level provinsi gitu misalnya ya, atau anak-anak yang suka main skate gitu ya, yang butuh tempat, butuh taman untuk main skate gitu. Jadi kita bisa targetin anak-anak yang suka main skateboard gitu misalnya. Terus kita juga harus dengarkan kekhawatiran dan topik yang diminati audiens. Nah, ini bisa dilakukan melalui survei dari audiens yang tadi udah kamu tentuin itu. Jadi apa aja sih yang mereka khawatirkan gitu kira-kira. Terus apa aja yang mereka minati gitu, apa aja topiknya yang mereka minati gitu. Terus yang keempat, bangun narasinya. Jadi misalnya seberapa genting isu ini, seberapa urgent-nya gitu ya. Terus gimana kita bisa relevansikan terhadap audiens, terus kita juga harus ada solusinya gitu. Itu dibangun dengan narasi yang mengalir gitu ya. Saya yakin teman-teman juga udah jago membuat narasi gitu karena udah ikut kelas yang sebelumnya juga gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah mengumpulkan data dan contoh kasus gitu. Ini juga bisa menjadi penguat kampanye kita gitu. Tentunya data yang ini ya, yang relevan juga gitu ya, yang mudah dicerna. Jadi nggak sekedar kita ngasih data lalu mereka cerna sendiri, tapi kita juga sudah mensimplify si data itu menjadi sebuah kalimat yang bisa dicerna oleh audiensnya gitu. Selanjutnya ada call to action. CTA itu adalah call to action. Jadi apa yang kamu inginkan audiens ini untuk lakukan gitu. Jadi macam-macam sih call to action itu, ada yang ngisi petisi gitu misalnya, atau menonton film, atau membuat kayak kita pernah bikin call to action itu kayak bikin kartu pos gitu ya yang disampaikan untuk Presiden Jokowi gitu. Jadi ini juga sangat penting dalam narasi apa call to action-nya gitu. Terus selanjutnya kita juga tadi itu ya bisa mengajak kerabat atau komunitas untuk kolaborasi dalam berdiskusi narasi seperti apa yang ingin kamu lakukan gitu. Selanjutnya, kalau kita ngomongin soal praktek di sosial media ya, best practice sosial media itu sebenarnya tidak ada one size fits all, tidak ada yang pakem gitu ya, harus begini, harus begitu, karena tidak ada yang pasti kecuali ketidakpastian itu sendiri gitu. Jadi yang kita harus lakukan adalah terus melakukan testing. Di awal itu testing itu sangat penting banget. Jadi ada 3 hal yang bisa kita testing. Yang pertama audience testing, yang kedua message testing, yang ketiga adalah platform testing. Yang pertama audience testing itu kita bisa melihat tadi itu ya, audience kita itu sukanya tuh topik yang kayak gimana sih, topik apa sih gitu. Terus kita juga bisa tes demografinya gitu ya, misalnya apakah konten ini lebih relevan dikeluarkan di umur sekian sampai sekian gitu. Maksudnya kayak kita bisa testing si demografi inilah, kita mau misalnya targetin umur sekian sampai sekian, kira-kira responnya gimana, umur sekian sampai sekian responnya gimana gitu, atau di daerah mana gitu. Pokoknya banyak yang bisa kamu explore gitu. Terus kita juga bisa tahu kapan mereka aktifnya gitu. Kalau misalnya kalau di Greenpeace sih seringnya sore gitu ya aktifnya gitu. Terus kalau kita juga bisa lihat dari audiens ini kira-kira konten apa yang paling disukai sama mereka gitu kan. Jenis kontennya nanti kita akan bahas selanjutnya ya, jenis konten yang bisa kita explore gitu. Yang kedua adalah message testing. Kita juga harus bisa testing dari angle yang berbeda-beda untuk melihat kira-kira angle mana yang paling banyak engagement-nya gitu kan, yang paling banyak disukai orang.
Terus yang kedua ada tone pesannya. Nah, kalau tone pesannya ini sebenarnya ada 3 macam juga. Yang pertama tone-nya positif, yang kedua netral, yang ketiga negatif. Nah, yang pertama yang positif tadi itu misalnya kayak harapan gitu atau solusi, terus quotes motivasi gitu. Pokoknya yang manis lah ya gitu. Terus kalau yang netral itu soal misalnya data atau fakta gitu kan, yang tidak ada emosinya gitu rasanya. Yang negatif itu bukan berarti jelek, tapi yang kita bisa mengeluarkan emosi yang negatif gitu ya, kayak marah, sedih, kecewa gitu. Jadi kalau yang negatif itu misalnya kita post soal kerusakan gitu, atau di laut banyak banget sampah, atau penyu mati karena kelilit jaring plastik gitu kan, misalnya seperti itu kalau yang negatif gitu. Nah, jadi ketiga hal itu juga amat sangat bisa kita mainkan di sosial media. Kita bisa ganti-ganti, kita mau yang solusi atau yang netral atau yang negatif gitu kan. Kalau di Greenpeace sendiri yang ramai itu biasanya yang negatif sih, yang memicu kemarahan atau kesedihan gitu ya. Biasanya itu yang ramai. Tapi ya itu tadi, kita memang selalu coba macam-macam semua. Jadi kita nggak fokus di satu tone pesan aja gitu ya. Selanjutnya ada visual, bisa foto, bisa gambar, bisa infografik gitu. Kita bisa coba-coba kira-kira visual seperti apa yang disukai oleh audiensnya gitu. Selanjutnya gaya bahasa itu juga kita bisa mainkan, kita bisa bisa sesuaikan sesuai dengan audiensnya juga. Terus kita bisa ubah-ubah untuk testing. Ini namanya juga testing gitu ya. Jadi kita harus coba ubah-ubah gitu. Misalnya kita bisa rada formal sedikit, kita bisa kayak ngobrol sama temen gitu. So far yang untuk anak muda sih biasanya yang lebih bahasanya lebih ke temen gitu ya, yang lebih membumi gitu, nggak pakai kata-kata yang terlalu formal gitu. Selanjutnya ada platform testing. Kita bisa gunakan sebanyak mungkin media sosial untuk kita cari tahu kira-kira yang paling banyak engagement dengan audiens itu di kanal yang mana nih gitu, di di Instagram kah, di Twitter kah, atau di TikTok gitu, macam-macam. Itu kita bisa bisa mainkan di situ gitu. Terus pelajari algoritma. Sebenarnya kalau algoritma sosial media itu kan berubah terus gitu ya. Jadi kita juga akan terus testing setiap ada perubahan algoritma gitu. Jadi kita harus setelah testing itu kita pelajari kira-kira algoritma Instagram sekarang lebih banyak apakah gitu. Misalnya lebih banyak reels yang dinaikkan gitu. Berarti kalau lebih banyak reels yang dinaikkan nih sekarang, ya udah kita banyakin reels aja gitu, misalnya gitu. Terus yang selanjutnya adalah pelajari insight tools gitu, karena insight tools ini amat sangat berguna. Kita bisa tahu seberapa banyak orang yang melihat postingan kita atau yang melihat yang engage dengan postingan kita gitu. Sebenarnya insight ini amat sangat lengkap kalau buat ini Instagram for Business gitu ya. Jadi itu lebih lengkap lagi insight-nya yang bisa kita dapetin. Kita bisa lihat audiens kita itu kebanyakan perempuan atau laki-laki, terus mereka aktivitas, terus pertumbuhan followers dan unfollowers gitu ya. Nah, itu bisa kalian pelajari juga di Insight Tools gitu. Lalu semua ini kalau kita tuh bilangnya campur adukan aja gitu. Jadi misalnya yang topik ini digabung dengan tone ini di kanal yang mana, itu bagaimana hasilnya. Jadi memang harus dites gitu, karena memang tidak ada pakem yang saklek gitu. Jadi sesuaikan, jadi berbeda-beda sesuai dengan kampanyenya, sesuai dengan audiensnya gitu. Jadi memang harus dimainkan gitu. Selanjutnya konten-konten.
seperti yang tadi saya bilang, karena saya nggak tahu ini fokus di Instagram, tapi lebih di media sosial, jadi saya masukkan semuanya ya. Jadi tulisan, kita bisa bawa konten tulisan, itu yang pertama ada blog, ada explainer, ini contohnya seperti ini, terus ada infografik, terus ada microblog itu dari Twitter gitu ya. Terus ada bisa melalui lewat email juga atau newsletter gitu. Kalau misalnya teman-teman udah punya audiens yang misalnya udah punya data audiensnya gitu, teman-teman bisa kirim email untuk tetap update sama isu yang kalian bawa gitu. Terus selain tulisan ada video. Nah, ini video yang bisa kita pakai banget di Instagram gitu. Yang pertama video in general ya, yang lebih video biasa gitu ya. Kalau ini kita bikin video explainer itu sekitar 1 menit sampai 3 menit gitu misalnya. Lalu kita bisa pakai reels. Reelsnya nggak usah yang terlalu explanatory banget gitu, nggak terlalu harus yang berat, tapi bisa yang ringan-ringan gitu. Terus kita bisa bikin konten vlog juga. Terus kalau di sini saya pakai contoh, sebenarnya bukan talk show juga sih, tapi ngobrol lah gitu ya. Rada narsis gitu, saya masukin foto saya di sini lagi ngobrol sama Agni Pratista gitu. Terus selanjutnya contoh konten lain yang bisa dieksplor adalah yang pertama podcast, terus komik, dari stories juga kita bisa mainkan banget di situ. Terus IG Live atau Twitter Space gitu, itu juga bisa kita jadikan sebuah konten yang bisa kita eksplor gitu. Terus selanjutnya, karena saya bukan pengamat media sosial, jadi saya berdasarkan pengalaman aja, kita kira-kira membahas kira-kira apa yang akan terjadi di media sosial selanjutnya gitu. Yang pertama, konten jenis video dan singkat. Jadi ada beberapa penelitian itu yang menyebutkan kalau attention span anak muda itu tidak lama, paling cuma 10 detik gitu. Jadi bikin konten video yang singkat itu tuh udah pas banget, karena mereka bisa tertarik dengan maksudnya kita bisa menarik mereka melalui video, terus tapi kita bikinnya nggak panjang-panjang gitu. Jadi kalau bisa sih sekitar belasan detik itu ya, karena memang attention span anak muda tuh nggak terlalu banyak gitu. Kalau terlalu lama mereka bosan gitu. Terus yang kedua, metaverse ini juga sedang naik daun ya. Jadi bukan hal yang tidak mungkin kalau nanti di masa depan kita banyak menggunakan sosial media melalui metaverse gitu kan. Terus social listening tools. Social listening tools itu tuh sekarang sih lebih banyak di Twitter ya. Jadi kita bisa tahu dalam sebulan terakhir atau misalnya dalam 2 hari terakhir audiens kita tuh banyaknya ngomongin apa sih, atau nggak harus audiens kita aja tapi juga orang-orang di Indonesia gitu banyaknya ngomongin soal apa sih. Nah di situ kita bisa riding the wave juga, jadi kita bisa ikut nimbrung soal apa yang lagi mereka bahas gitu. Misalnya misalnya lagi rame soal layangan putus gitu, kamu bisa bikin meme itu juga gitu kan. Pokoknya tetap terlihat update, kampanye kalian terlihat update tapi masih relevan gitu. Nah, social listening tools ini sekarang masih berbayar gitu di platform yang berbeda-beda gitu. Misalnya ada jasa penyedia social listening tools. Bukan hal yang tidak mungkin kalau nanti suatu saat sosial media kita itu sudah menyediakan social listening tools juga gitu. Karena di waktu saya belum bekerja di Greenpeace ya, dulu saya kerjanya itu salah satu job desk saya adalah bikin report soal Instagram gitu kan. Waktu tahun 2015 itu bikin report Instagram tuh susah banget karena nggak ada Instagram Insight tuh belum ada gitu. Jadi saya harus pakai platform yang berbeda, yang berbayar gitu, misalnya kayak Hootsuite atau Social Baker dulu namanya, sekarang jadi Amplify gitu. Itu kan berbayar.
Tapi sekarang udah ada nih di Instagram gitu kan, Instagram Insight gitu. Jadi sekarang gampang banget. Nah, bukan hal yang tidak mungkin nanti social listening tools juga akan ada di Instagram atau di Twitter gitu. Selanjutnya, organik dan non-organik ini semakin rancu karena semakin banyak orang yang beriklan tapi lebih soft gitu. Jadi kita juga nggak tahu nih apakah ini iklan atau ini yang asli gitu ya. Terus misalnya audiens kita juga apakah mereka audiens organik atau banyaknya akun-akun second atau akun-akun palsu gitu ya yang biasa digunakan oleh buzzer gitu sebenarnya. Dan ya kita misalnya kasih post apa, terus yang komen itu kita juga nggak bisa memastikan apakah mereka itu organik atau non organik gitu. Rada rumit memang. Selanjutnya, ya itu saja sih dari saya. Semoga bermanfaat, semoga ada hal yang bisa menambah wawasan, tapi kalau ada yang kurang, saya minta maaf. Selanjutnya dimulai dari kamu, karena perubahan dimulai dari kamu. Semangat teman-teman. Oh iya, untuk terakhir sih, kalau sebentar, saya stop share dulu ya. Nah, saya yakin teman-teman di sini juga udah banyak yang melakukan hal yang sama dengan saya. Jadi, silakan teman-teman kalau misalnya ada yang mau share suka duka berkampanye lewat media sosial juga bisa banget di sini. Saya kembalikan ke Kak Gebi. Oke, terima kasih banyak Kak Medina. Wow, tadi paparannya sangat komplit ya Kak ya. Jadi menyeluruh juga tuh dari teman-teman dari awalnya kenapa sih kenapa harus media sosial itu dikembalikan lagi ke audiens, terus gimana caranya biar itu menarik sama followers, gimana caranya gaining followers dan lain sebagainya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya atau mau tanya langsung, aku udah buka ininya ya, akses mic-nya ya. Jadi silakan teman-teman kalau mau nanya langsung boleh raise hand dulu, terus mau tanya boleh, atau mau tulis di kolom chat juga boleh. Tapi enakan nanya langsung sih. Oke, ini ada beberapa nih Kak yang udah bertanya nih dari Kak Verena. Kak Verena tanya, Greenpeace itu kan identik dengan aksi ya. Apakah yang berubah selama pandemi ini dan apa tantangannya ketika sebagian besar target audiensnya itu generasi rebahan? Generasi rebahan tuh ya seperti kita-kita lagi ya kakak-kakak ya. Yang dari tadi pasti ada yang mendengarkan sambil rebahan, yang tadi aku bilang agak sedikit tapi tetap dengerin ya. Ya mudah-mudahan ilmunya tadi ada yang masuk. Itu satu dari Kak Verena, kedua dari Kak Egre. Ingin tanya Kak, satu gimana proses pembuatan timeline hingga akhirnya konten siap untuk diupload, khususnya untuk Instagram. Jadi dari riset, pembuatan desain sampai upload gitu ya. Yang kedua, walaupun banyak isu yang bisa diangkat, tapi untuk tim kreatif kan kadang suka kehabisan ide ya. Bagaimana caranya untuk mengatasi itu? Oke, berarti tadi pertanyaannya tentang Kak Verena, apa yang berubah saat pandemi ini dari sisi sosial media, lalu timeline kegiatan, timeline upload konten, sama kehabisan ide atau mungkin kalau di bahasa penulisnya writers block ya. Silakan mungkin dua itu dulu Kak Medina. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, karena saya yakin pasti tadi juga banyak banget yang belum kebahas gitu ya. GP identik dengan aksi, iya betul. Yang berubah selama pandemi, yang pertama, kita nggak bisa aksi kayak biasanya ya. Jadi harus memutar otak lagi, kira-kira aksi yang seperti apa yang bisa dilakukan selama pandemi. Kami tetap melakukan aksi. Yang pertama saat belum boleh ada banyak orang itu kami menggunakan manekin waktu itu ya. Jadi manekin ini dihadirkan di depan DPR untuk sambil membawa pesan juga gitu. Tentu itu menjadi tantangan sendiri karena memang
ya kita harus kreatif lagi gitu ya untuk membawa aksi itu gitu. Tantangan terbesar ketika sebagian besar target audience kita adalah generasi rebahan, memang ini adalah salah satu yang paling apa ya, yang paling susah gitu. Bagaimana membuat anak muda untuk bergerak itu. Yang kita lakukan selama ini adalah menggunakan call to action yang ringan gitu, yang harus membuat mengajak mereka untuk beraksi di depan DPR gitu kan, enggak. Kita bisa lakukan action itu melalui mobile phone gitu kan. Misalnya tadi kita bisa ajak mereka berpartisipasi untuk bersuara dalam misalnya tadi Instagram Story gitu ya, kita tanya pendapatnya, kita tanya kita ajak main game gitu misalnya di situ. Terus kita bisa ajak mereka ke petisi gitu kan. Pokoknya semua hal yang bisa dilakukan di sosial media gitu. Jadi call to action-nya singkat-singkat, simpel-simpel aja gitu, ajak mereka main gitu. Ajak mereka berpendapat. Pendapatnya juga misalnya kayak yang kamu setuju nggak soal energi nuklir, ya atau tidak, misalnya yang kayak gitu-gitu. Jadi kan di situ kalau misalnya mereka berkontribusi di situ, mereka juga bisa, kalau nggak setuju kenapa gitu, misalnya kayak gitu sih Kak, mudah-mudahan menjawab gitu. Yang kedua, proses pembuatan timeline hingga akhirnya siap untuk diupload gitu ya untuk Instagram. Waktu untuk riset itu sebenarnya kalau waktu untuk riset tergantung kampanyenya juga ya. Misalnya kalau riset soal kampanye X gitu, misalnya kampanye tentang penebangan hutan di Kalimantan gitu, misalnya itu kan risetnya bisa lama banget ya, tapi kan itu bukan kami yang melakukan, tapi ada tim riset kami gitu. Jadi datanya tuh udah siap. Nah, susahnya adalah membuat data yang angka-angka itu menjadi sebuah visual yang menarik untuk generasi muda gitu kan. Jadi membuat infografik itu kira-kira sekitar seminggu lah kita ngobrol untuk membahas kita membedah datanya, terus kita bikinin konsep. Oh, berarti kalau datanya kayak gini, kesimpulannya ini, berarti kita pesannya ini nih gitu. Jadi untuk mengolah data itu tuh sekitar seminggu, enggak sih, paling 3 hari dari dapat data, terus kita olah narasinya, terus kita bikin visualnya itu paling 2 hari lah gitu. Paling seminggu sih dari yang pertama kita riset terus sampai akhirnya bisa diupload di sosial media gitu. Terus untuk menghadapi kehabisan ide ya itu emang sering banget sih, dan kadang-kadang tuh idenya tuh muncul di saat-saat terakhir gitu, sering banget. Jadi untuk menghadapi itu kita harus sering-sering cari referensi juga ya. Kita kalau mau cari referensi visual kita bisa cari-cari di Shutterstock gitu, atau di konten-konten sosial media lainnya gitu, misalnya di akun berita yang misalnya di generasi melek politik lah, itu menurut saya kece banget cara mereka membahas politik, tapi dari segi anak muda gitu ya. Jadi kita bisa cari referensi dari dari akun lain juga gitu untuk cari materi atau desainnya gitu. Itu aja mungkin dari aku. Oke, terjawab ya berarti Kak Verena dan juga Kak Egrid tadi terkait timeline. Oh, ini bareng juga sama Kak Gibran, tadi juga ada irisannya sama timeline yang ditanyain. Dan juga saat terkendala kehabisan ide atau kehabisan konsep desain gitu ya. Nah, ini ada lagi nih Kak, pertanyaan tambahan dari Kak Gibran sama beberapa penanya yang lain. Dari Kak Gibran, Jurnal Makassar, untuk pembagian konten di 2 platform itu mudahnya pakai tools apa? Misalnya Facebook dan Instagram.
Terus juga ada lagi dari Kak Ina Tanaya. Saya masih bingung untuk membangun narasi. Misalnya untuk audiens campur dan solusinya apa berdasarkan pengalaman kita atau sesuai dengan seharusnya dilakukan. Ini mungkin maksudnya ini ya apa membangun narasi ketika audiensnya itu usianya kompleks ya. Maksudnya ada yang mungkin 18 sampai 24 tapi ada juga yang 40 sampai 45 tahun gitu ya Kak Ina ya. Ya betul, campur-campur. Campur-campur tapi isunya misalnya mengenai perubahan gitu ya? Iklim. Misalnya perubahan iklim gitu. Oke, sip, ditampung dulu. Terima kasih banyak Kak Ina. Selanjutnya ada Kak Ara. Untuk infografis, seberapa bagus sebenarnya ditampilkan di tiap bulannya? Oh, mungkin kan kalau infografis biasanya kan nggak setiap hari ada gitu kan bahannya atau risetnya gitu ya yang bisa diolah menjadi infografis, dan bagusnya mungkin ditampilkan berapa kali dalam sebulan. Silakan Kak Medina. Kalau untuk yang pembagian tadi ya pertanyaan Kak Gibran ya, untuk pembagian konten di 2 platform ini maksudnya saat ngepost atau gimana ya? Mungkin bisa dijelaskan lagi? Silakan Kak Gibran, kalau mau unmute juga boleh kok. Halo Kak Gibran. Sepertinya sedang AFK ya Kak, AFK biar kayak anak gaming. Oke. Kalau dari yang saya tangkap mungkin ini maksudnya pembagian konten di 2 platform sekaligus itu pas lagi ngepost kali ya. Pas lagi ngepost deh kayaknya, yang biar otomatis gitu ya kedua-duanya ya. Nah kalau kita kan emang fokusnya di Instagram ya, jadi pertama Instagram itu kan bisa langsung terkonek dengan Facebook kan, jadi kita bisa langsung masukin di situ tuh di dua platform sekaligus gitu kan. Kalau kita ngepost di Instagram ada pilihan otomatis untuk ngepost di Facebook gitu. Jadi itu udah cukup mudah sih kalau langsung di platform itu gitu. Begitu. Tapi kalau untuk ke yang platform lain itu jelas berbeda ya ininya ya, tidak bisa menggunakan konten yang sama gitu karena pendekatannya beda gitu. Terus ini Kak Gibran nambahin Kak, ternyata toolsnya tools planner maksudnya. Schedule post gitu loh Kak. Iya. Maksud mungkin ya ke arah sana. Sebenarnya kalau aku sendiri jarang banget pakai tools planner. Waktu dulu sempat pakai Social Baker yang sekarang Amplify. Tapi ya itu udah jarang banget, langsung di ini sih, langsung di Instagramnya biasanya gitu. Paling itu sih Kak Gibran maksudnya ya. Tools apa ya, dulu sih pakai Amplify, atau setahu saya Hootsuite juga udah bisa deh. Juga bisa gitu. Terus pertanyaan Kak Ina ya, untuk bangun narasi untuk audiens campur gitu. Narasi untuk audiens campur ini juga sempat kita bahas di planning ya, karena memang tujuan kita adalah ke generasi milenial dan generasi Z, tapi audiens kita kan banyak juga nih yang dari Gen X gitu, bahkan ada yang baby boomer juga. Nah jadi itu tadi yang saya lakukan, itu tetap membagi post ya, karena kalau misalnya seperti A terus pasti orang bosan, kalau kayak B terus pasti bosan, jadi campur-campur aja gitu. Jadi narasinya misalnya untuk konten yang pertama disesuaikan untuk audiens yang Gen X gitu ya, untuk yang Gen X ke atas gitu, tapi untuk yang Gen Z dan milenial itu bisa beda lagi caranya gitu. Jadi maksudnya bisa di konten yang selanjutnya gitu. Bentar. Iya, jadi untuk 2 audiens yang berbeda itu memang harus tetap dilakukan,
kita nggak bisa fokus di satu generasi aja gitu, tapi tetap harus dicampur-campur gitu. Apalagi ya, itu sih emang kita harus campur-campur itu tadi narasinya gitu. Menjawab nggak ya? Ngerti, saya menjawab. Terima kasih Dina. Oke. Makasih. Sama-sama. Oke, terima kasih banyak Kak Gibran dan juga Kak Ina tadi ya. Jadi tinggal Kak Ara nih. Ara ya, oh ya. Untuk infografis seberapa bagus ditampilkan tiap bulan. Ini juga lagi-lagi nggak ada nggak ada yang saklek bagusnya tuh berapa bulan ya. Tergantung ini juga kan, desainernya juga. Kalau misalnya seminggu 2 kali itu juga kayaknya rada susah gitu untuk seminggu 2 kali. Nah, kalau kita itu sukanya sebulan itu 4 kali, jadi seminggu sekali gitu ada infografis gitu. Iya sih, karena kan memang ini juga disesuaikan dengan data yang kita ada dan desainernya juga kan gitu. Jadi untuk menjaga apa namanya, kesehatan mental si desainernya itu lebih baik kalau kita itu seminggu sekali, jadi sebulan 4 kali gitu. Itu sih dari aku. Kecuali kalau misalnya desainernya ada banyak gitu kan, kayak Tirto gitu misalnya, itu kan desainernya ada banyak, terus mereka emang sering banget ngeluarin infografis. Ya kalau misalnya bisa produksi banyak sekaligus ya kenapa tidak gitu, kalau dikeluarkan misalnya 2 hari sekali gitu kan, itu bagus juga gitu, karena infografik adalah salah satu konten yang kita juga banyak engagement-nya gitu, berarti banyak yang suka infografis gitu. Karena infografis itu mudah untuk dicerna gitu sih. Infografis lebih ke menyederhanakan apa yang jelimet dan panjang di artikel gitu ya Kak ya, biar lebih mudah dibaca betul. Ya. Biar nggak isinya tuh angka terus gitu. Jadi daripada misalnya kita bilang Indonesia kehilangan hutan sebanyak berapa hektar gitu, kita kan bisa menyederhanakannya dengan setara dengan 41 lapangan bola gitu misalnya, kayak gitu. Jadi biar kebayang tuh. Disimplify lah ya istilahnya. Iya, lebih betul. simple, lebih gampang dipahamin juga. Sip kalau begitu. Teman-teman ada yang mau tanya lagi? Atau kalau nggak tanya, cerita tentang pengalamannya juga boleh loh. Ya, mungkin pengalamannya misalnya teman-teman pernah membuat infografis atau mungkin buat postingan di media sosial, terus berharap sebenarnya dapat 1000 likes dengan kampanyenya, ternyata yang likes mungkin baru sampai 100 atau 200, itu kenapa? Atau mungkin ada pengalaman-pengalaman lain saat di media sosial gitu, mungkin fokusnya ke ini ya, ke Instagram. Silakan loh. Oh ini ada Kak Dede atau Didi Muiz. Kalau diksi itu gimana ya Kak? Bagaimana mengubah isu yang berat jadi menarik? Wah ini Greenpeace banget lah, mengubah isu yang berat, menjelimet, menyeramkan jadi lebih mudah dibaca. Nah itu gimana tuh Kak? Apalagi lebih ke, kalau diksi berarti ke tata bahasa ya? Itu seperti apa? Ini sebenarnya tadi juga udah sempat disinggung, kalau diksi itu kita memilih gaya bahasa yang disesuaikan dengan audiensnya gitu. Kalau misalnya kita kebanyakan ngomong sama audiens yang untuk anak muda, ya kita gunakan bahasa yang lagi ngetren gitu, misalnya ya TBL lah, atau mengsedih, mengcapek, pokoknya yang bahasa-bahasa yang memang digunakan oleh anak-anak muda gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang lebih tua lagi gitu, bisa gunakan bahasa-bahasa yang disesuaikan dengan mereka juga gitu ya, misalnya yang lebih
lebih apa ya, lebih sesuai dengan tatanan bahasa Indonesia lah, nggak yang terlalu slang gitu. Untuk mengubah isu yang berat jadi menarik ini ya lagi-lagi kan tadi saya sebutkan ini di tantangan ya. Jadi memang ini kita masih banyak berusaha untuk mencoba berbagai macam hal untuk menemukan formulanya gitu kan. Tapi memang yang paling mudah adalah membangun relevansi itu terhadap anak muda. Tadi misalnya yang tadi saya sebutkan di contoh krisis iklim gitu ya, krisis iklim tidak semua orang tertarik dengan krisis iklim gitu. Kalau misalnya kita mau ngomong sama anak muda, kita bisa ambil dari angle yang tadi tentang K-pop atau tentang BTS gitu, karena banyak banget anak muda yang memang tertariknya di situ kan gitu, yang ava-ava Korea gitu. Terus jadi kita bisa membuat hal yang berat itu menjadi relevan di kehidupan mereka gitu. Kalau misalnya nanti krisis iklim, kita nggak bisa nikmatin lagi K-pop, kita nggak bisa denger lagi lagu-lagu K-pop atau menikmati opa-opa yang ganteng itu gitu kan. Jadi membuat isu ini menjadi relevan di kehidupan audiens kita gitu. Bagaimana membumikan isu yang berat ini gitu. Menjawab nggak ya? Gimana Kak Didi Muiz, udah menjawab atau belum nih? Mungkin sama juga sih tadi contohnya ya, menyederhanakan si puluhan hektar, ratusan hektar itu jadi sebesar berapa kali lapangan bola yang kayak gitu, mungkin bisa dipraktikkan lah ya. Sebenarnya kalau menurut aku sih sebenarnya sosmed itu trial and error juga sih ya Kak Medina ya. Betul. Jadi Betul banget. Uji coba, terus harus testing, belum tentu juga yang sebenarnya kita kira wah ini pasti bakal booming banget nih, ternyata lah cuman dikit gitu kan, cuman dikit orang yang paham atau cuman dikit orang yang komen gitu. Ini ada balasan nih dari Kak Didi Muiz. Jawab Kak, tapi aku masih bingung kalau nerjemahin isu kebencanaan ke bahasa yang lebih membumi. Yang lebih membumi, kebencanaan. Tapi ya sebenarnya kalau misalnya di Greenpeace sendiri, isu-isu yang kebencanaan ini biasanya yang lebih banyak engagement-nya. Tadi saya sudah bilang juga ya di sebelumnya. Lebih banyak yang ke-trigger untuk komen, lebih banyak yang ke-trigger untuk likes, itu biasanya yang kalau kita ngeliatin kerusakannya dulu nih gitu, dibanding kita kasih kayak semacam words of encouragement gitu, kayak motivasi atau hopeful gitu kan. Iya biasanya gitu sih. Orang Indonesia tuh suka ditakut-takutin kayaknya. Gitu. Tapi takut-takutinnya mungkin bisa yang lebih yang lebih relevan sama anak muda gitu. Nggak bisa misalnya nggak bisa nongkrong lagi gitu, atau maksudnya kalau misalnya kalau krisis iklim ini, kalau misalnya kita lingkungan rusak, itu kita nggak bisa jalan-jalan lagi gitu. Misalnya untuk anak-anak muda yang suka traveling, itu kita nggak bisa nikmatin lagi keindahannya di misalnya Pulau Komodo gitu, karena sekarang udah ada pembangunan resort lah, atau terumbu karangnya udah banyak yang memutih gitu. Jadi direlevansikan ke interest dan hobi si audiensnya juga gitu. Oke, menjawab ya Kak Didi Muiz ya. Terima kasih banyak. Oh, ini ada satu lagi nih pertanyaan mungkin terakhir ya, Kak Medina, dari Kak Fitrianti. Bagaimana sih pengalaman Greenpeace saat membawakan isu atau membawakan kampanye bersama KOL? KOL medsos berarti ya. Atau mungkin ya seleb-seleb, artis-artis yang udah lumayan terkenal. Silakan Kak. Oke. Kalau KOL itu gimana ya? Karena influencer itu sekarang kan emang menjadi sebuah profesi ya gitu. Jadi memang jarang banget KOL besar atau influencer besar yang mau membawa isu lingkungan yang spesifik gitu ya. Karena
mungkin misalnya kalau kita bawa isu plastik, takutnya mereka ada ada kontrak dengan brand yang pakai plastik gitu, bisa jadi kayak rada tricky kalau untuk KOL besar gitu ya. Nah, jadi kita caranya adalah memetakan KOL yang emang benar-benar mereka concern di isu lingkungan gitu. Jadi memang kadang KOL yang kita bawa itu bukan KOL yang makro, tapi yang lebih niche gitu ya, yang lebih yang memang aktif menyuarakan soal isu yang kita bawa gitu. Misalnya banyak sih penyanyi-penyanyi indie gitu yang kita approach untuk menjadi KOL gitu. Mereka kadang-kadang bikin lagu juga soal krisis iklim gitu. Salah satunya kita juga pernah bikin album bersama musisi-musisi indie terkait iklim gitu. Nah, itu bisa dicari di Spotify gitu ya. Terus, untuk yang paling dekat ini ya, nanti ini spoiler sih sebenarnya, tapi sebentar lagi kan Hari Bumi ya. Nah, kita Hari Bumi ini mau ngobrolin soal lingkungan, tapi karena di bulan puasa, jadi kita kayak ngobrolin dari segi Islam juga, jadi Islam dan lingkungan gitu. Nah, waktu itu kita ngajak Abi Quraish Shihab dan Kak Najwa untuk membawa isu lingkungan di program mereka itu, di Shihab dan Shihab itu gitu. Jadi memang kita sesuaikan juga ya KOL dengan isu yang kita bawa gitu. Jadi kita memang pilih-pilih KOL yang memang mereka komitmen untuk lingkungan gitu, daripada yang besar tapi cuma misalnya cuma sekali kerjasama terus habis itu udah gitu. Jadi emang ya itu sih, kita pilih KOL yang memang sudah sudah bersuara di lingkungan gitu. Jadi ya, salah satunya yang tadi lebih di maintain juga ya si KOL-nya itu ya. Jadi jangan yang cuman mungkin kayak bahasa kasarnya kayak beli putus selesai kita kerjasama, dia menerapkan gaya hidup lagi yang nggak Greenpeace banget gitu kan, nggak sesuai dengan Greenpeace gitu ya. Iya, jadi selama kerjasama itu kan kita juga kasih kampanye kita ke mereka kan. Nah, jadi jika mereka sudah mengerti kampanyenya dan mereka melakukan gaya hidup yang ramah lingkungan, itu kan akan lebih baik, dan mereka juga dengan senang hati untuk nge-share pengalaman mereka itu di sosial media gitu kan. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Terjawab juga ya tadi Kak Tia ya, Kak Fitrianti ya atas pertanyaannya. Nah, teman-teman udah jam 15.36, agak ngaret sedikit nih. Tapi aku terima kasih banget sama semangatnya teman-teman semua yang masih mau stay sampai akhir, walaupun agak malu-malu pengen bertanya. Tapi semoga ilmu yang dikasihin sama Kak Medina dan juga sesi sharing sama teman-teman yang lain tadi di Q&A bisa menambah semangat atau menambah insight teman-teman juga ya terkait pembuatan konten di media sosial teman-teman nantinya. Nah, aku mau mengumumkan nih ada 5 orang yang tadi udah mengajak diskusi juga sama Kak Medina nih, ada Kak Egre, Kak Gibran, Kak Ina Tanaya, Kak Ara, dan Kak Didi Muiz. Nanti silakan hubungi ini ya media sosialnya Koaksi ya, di Instagram boleh @coaction.id atau kalau adanya Twitter misalnya di Twitter @coactionid. Nanti akan ada merchandise dari kami gitu. Yeay, terima kasih banyak teman-teman semua. Kak Medina, terima kasih banyak atas sesi sharingnya. Nanti tadi ada beberapa teman-teman yang tanya apakah nanti materinya boleh di-share. Nanti aku akan cek back lagi sama Kak Medina. Yang bisa di-share yang mana. Nanti pasti aku akan kirimin ke teman-teman. Itu ya. Oke. Aku juga
terima kasih sama teman-teman koaksi telah mengundang saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang atau yang kelewat gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke. Oh iya, sebelum penutupan, aku pengen banget nih mengajak teman-teman yang dari tadi belum muncul juga nih di komen chat. Aku mau ngajak teman-teman semuanya untuk nanti aba-aba dari aku ya. Jadi dalam hitungan ketiga, nanti teman-teman tolong tulis 2 kata yang menggambarkan keseruan materi hari ini dan relevansinya ke teman-teman itu seperti apa. Oke, siap-siap ya. Nanti aku akan bacain juga nih di kolom chat ya. 1, 2, 3. Wow, daging semua. Ini agak lapar juga sih ya kalau ngomongin daging jam segini. Inspiring, insightful, suka banget, seru, asik, bermanfaat, seru. Makasih Kak. Wah, asik-asik, berwawasan. Alhamdulillah. Alhamdulillah agak soleha sekali saya hari ini ya. Oke deh, semoga materinya hari ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Silahkan dipelajari pengalamannya Kak Medina dengan teman-teman Greenpeace. Silahkan dipelajari, silahkan dipraktikkan, silahkan trial dan error sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kalau kita nggak trial, kita nggak tahu yang error ada di mana gitu kan. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sampai bertemu di Green Jobs Class X Sekolah Telusuri minggu depan. Ada kita belajar tentang konten TikTok. Jadi buat teman-teman yang kepo dan pengen belajar tentang TikTok, yuk kita ikut kelasnya minggu depan ya. Bye-bye. Terima kasih banyak. Saya lagi Kak Medina. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya.